pagi-pagi udah kesini, Bu? Kansa, ini kan hari pertama orang semua tahu kalau kamu adalah anak kandung ibu. Jadi ibu pengen nganterin kamu ke kampus ya sayang. Tami, panjang umur kamu nak. Mami sehat Mami. Alhamdulillah nak. Cuma masalah di rumah ini yang harus dibereskan. Mami mau kamu tinggal di sini bareng kami nak. Mami, maaf, tapi kan Tami ini bukan lagi istri dari Aksan. Kok rasanya nggak pantas kalau Tami harus tinggal di sini bersama Mami. Ya, Mami tahu kamu nggak ada hubungan lagi sama Aksan. Tapi kamu adalah ibu kandungnya Kansa. Jadi nggak ada salahnya kan kalau kamu tinggal di sini. Soal kamu mau nikah atau tidak itu bisa diatur nanti. Ya. Tapi Mi, Udah nggak usah pakai tapi-tapian. Sekarang kamu anterin Kansa ke kampus. Setelah itu kamu pergi ke apartemenmu. Ambil tuh pakaian-pakaianmu apa yang perlu bawa ke sini. Dan kamu pindah ke rumah ini. Ya, soalnya Mami kangen banget pengen makan bareng masakan kamu, Tami. iya Mi. Ya udah, Kak Kansa, kalau Kak Kansa mau dianterin sama Tante Utami, aku berangkat dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga pamit ya Mami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam, selamat berbahagia. Bu, Kansa seneng banget. Akhirnya ibu sekarang tinggal sama Kansa lagi. Assalamualaikum, Fatan. Waalaikumsalam. Kansa, ini ada hal buruk nih. Kabar buruk apa? Kamu tahu nggak? Alika ternyata pagi ini udah resmi mengundurkan diri dari rumah sakit ini. Ya aku ngerasa dia melakukan ini tuh karena terpaksa. Dia nggak mau ganggu hubungan kita, apalagi setelah kita udah gagal menikah kemarin. Dia pasti nggak enak sama kita juga. Hah? Kan nggak mungkin Alika tuh pasti ngomong sama aku. Orang kemarin dia masih biasa-biasa aja kok. Itu dia, aku juga bingung, aku nggak tahu. Aku khawatir sih Kansa. Bisa-bisanya dia tuh nggak ngomong sama kita berdua. Tapi gini, rencananya aku nanti mau ke Bandung dari rumah sakit. Aku mau coba cek rumahnya Om Askar, siapa tahu dia mungkin ada di sana. Nah, kamu mau ikut nggak temenin aku? Iya, Fatan. Ini kebetulan aku juga udah izin sama ibu-ibu lagi di samping aku. Ya udah, aku ikut sama kamu ke Bandung. Kamu nanti sore langsung jemput aku ya. Oke, Kansa. Kalau begitu nanti sekitar jam 4 aku jemput kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dokter Fatan. Kamu ngapain di sini keluar? Keluar sekarang? Ya ampun dok, kamu jangan galak-galak dong sama pasiennya. Aku kan kesini mau berobat sama kamu. Kenapa? Kamu mau ngusir aku? Tunggu. Hati-hati. Kamu gak mau kan nama rumah sakit ini tercemar karena ada dokter profesional yang mengusir pasiennya yang udah bayar biaya pendaftaran. Ya? Ya kan? Oke. Jadi keluarnya apa? Jadi gini loh dok, akhir-akhir ini aku tuh susah banget buat tidur. Setiap kali aku merem ya dok, aku tuh selalu terbayang muka laki-laki tampan. Dan muka laki-laki itu persis seperti orang yang ada di depan aku ini dok. Seperti itu ya. Sebenarnya gampang sih obatnya. Anda tinggal saat tidur itu, terus mulai kebayang laki-laki yang
Anda maksud? Anda langsung bayangin aja. Kalau ternyata laki-laki itu sudah menikah dan hidup bahagia dengan perempuan pilihannya sendiri. Percaya deh, pasti halusinasi itu akan hilang. Ih, dokter, kamu kok ngomongnya jahat sih sama aku? Ada lagi keluhan lainnya? Oke, gini dok. Setiap kali aku terbayang laki-laki itu ya dok, hati aku tuh kayak jantungnya tuh berdebar gitu loh dok. Kayak mau copot. Itu gawat gak sih dok? Wah itu gawat banget. Bentar. Saya tahu penyakit itu. Saya kasih resepnya. Sebentar. Ini saya sudah resepkan obat untuk Anda. Harus rajin diminum sesuai instruksinya. Nanti tebus obatnya di apotek di lantai bawah. Semoga cepat sembuh dan saya yakin kalau rajin minum obatnya, halusinasinya akan sembuh semua. Oke, makasih ya dokter. Sama-sama. Bye dokter Fatan. Misi mbak. Ya. Saya mau nebus resep obat ini. Aduh mbak, buat apa obat kayak gini pakai resep? Kenapa sih? Gak usah banyak tanya deh, cepetan ambilin obatnya. Oke mbak. Ini saya kasih gratis. Gratis? Ya. Racun tikus? Iya mbak, emang itu kan resepnya. Kurang ajar ya kamu Fatan. Kamu benar-benar udah ngehina aku. Luar biasa. Juara di BTEC dan juga juara di MTEX. Prestasi akademis Anda di bidang teknik sipil memang sempurna, Mas Emran. Mas Emran kan sudah sukses besar. Anda sudah punya perusahaan yang besar dan mapan di bidang properti. Terus kenapa Mas Emran harus buru-buru juga untuk kuliah lagi? Dan kenapa harus mengambil jurusan hukum? Iya begini Pak, kalau soal kenapa saya pengen kuliah lagi, jadi dulu itu sebenarnya ibu saya pengen sekali saya kuliah jurusan hukum dan jadi pengacara. Tapi ayah saya pengen banget saya kuliah di jurusan teknik sipil. Sekarang saya pengen kuliah karena saya pengen menuhin cita-cita ibu saya dan keinginan dia. Jadi rencana saya, ijazah sarjana hukum ini adalah kado untuk beliau. Wah, hebat sekali. Seandainya semua orang tua punya anak seperti Mas Emran, di dunia ini akan menjadi kebanggaan. Ya sudah, begitu urusan administrasi semua selesai hari ini, Mas Emran bisa langsung mengikuti perkuliahan di kampus kami. Baik Pak, kalau gitu saya selesai ini saya langsung urus aja semua administrasinya biar nggak perlu lama-lama lagi. Saya akan langsung bayar semuanya. Kalau begitu, selamat datang di kampus kami. Semoga Anda menjadi seorang pengacara yang andal sesuai dengan harapan ibu Anda. Terima kasih Pak. Ya. Kalau begitu saya permisi. Silakan. Kansa, emang bener ya? Gue dengar katanya lo itu sebenarnya putri kandungnya hakim terkenal Ibu Utami sama dokter terkenal Dokter Aksan. Iya benar. Ya ampun Kansa, kamu beruntung banget ya. Orang tua kamu dua-duanya orang penting di negeri ini loh. Iya aku ngerasa sangat beruntung. Tapi sekarang tanggung jawab aku semakin berat. Aku harus belajar semakin giat supaya aku gak ngecewain mereka. Silakan Bu Tami. Makasih. Permisi Bu. Tami. Mami bahagia sekali
senang banget kamu bisa kembali ke rumah ini lagi. Rasanya rumah ini bersinar lagi setelah 26 tahun penantian. Alhamdulillah Mami. Utami benar-benar gak menyangka Utami kembali diterima di rumah ini. Hai, pembantu. Ada apa, Mi? Bawa koper majikanmu ini ke atas, ke kamarnya Non Kansa. Ya, taruh di sana. Loh, kok jadi aku yang angkat nih? Dia kan masih kuat. Dia memang kuat, ya. Tapi kamu pembantunya. Jangan banyak alasan, cepat bawa. Kamu ngapain kesini? Ngejar-ngejar aku sampai kampus. Siapa yang ngejar kamu sih, Sa? GR banget. Aku tadi datang ke sini baru aja ketemu sama rektor kampus. Buat apa? Iya mau belajar lah, Sa. Mau ngapain lagi? Namanya juga masuk kampus. Kamu kuliah di sini? Iya. Tadi aku habis ketemu sama rektor tuh buat ngurus pendaftarannya. Dan mulai besok aku akan jadi mahasiswa di sini jurusan hukum. Sa, bukannya ini suami lo ya, Sa? Iya, kayaknya dulu sering bikin ribut deh di depan kampus. Iya bener, tapi waktu itu pernikahan kita nggak sah. Hah? Gak sah? Berarti lo single dong? Dia juga single dong? Ah, kalau gitu buat gue aja ya, Sa. Kalau dilihat-lihat, masnya ganteng juga. Centil banget sih. Ya udah, Sa, kalau gitu aku pulang ya. Sampai ketemu besok di kelas.